Oke, di sini kita akan melakukan simulasi penggunaan breadboard. Di sini saya ganti dulu namanya, breadboard seperti ini. Terus di sini saya akan mencari breadboard ya ini supaya lebih cepat. Saya pilih yang ini, yang small breadboard. Oke, di sini kelihatan ya. Oke, ya seperti ini. Ini adalah tampilan simulasi dari breadboard kalau kita menggunakan Tinkercad. Seperti yang saya bilang tadi, yang bagian atas ini dan bagian bawah ini nanti terhubung ke sumber energi, ke sumber listrik. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub positif nanti terhubung dengan kutub positif dari sumber energi. Kutub negatif nanti terhubung ke kutub negatif dari sumber energi. Terus di sini di kolom 1 dan baris A sampai E ini adalah tempat untuk meletakkan pin, untuk meletakkan komponen-komponen elektronika. Nanti kaki-kakinya kita masukkan ke dalam lubang-lubang ini. Kalau kita perhatikan di sini, ketika saya mengarahkan kursor di lubang, maka secara otomatis di Tinkercad ini dia akan langsung menyeleksi bagian kolomnya. Jadi kolomnya langsung terseleksi semua. Itu menandakan bahwa dalam satu kolom ini itu saling terhubung. Oke, seperti itu ya. Ini tandanya saling terhubung. Satu kolom ini saling terhubung. Ya, ini juga. Oke, kemudian di sini saya akan mencari baterai. Oke. Saya pakai baterai yang 3 volt. Baterai yang 3 volt seperti ini. Oke, terus saya coba untuk menghubungkan kutub positif. Saya hubungkan dengan kutub positif juga. Seperti ini. Warnanya saya ubah menjadi merah. Terus kutub negatif saya hubungkan dengan kutub negatif juga. Warnanya hitam, seperti ini. Oke, seperti ini. Terus saya akan mengambil sebuah LED. Akan saya ambil 3 LED seperti ini. Ya, ini warnanya merah. Terus ini saya ganti warnanya menjadi hijau. Yang ini saya ganti warnanya menjadi biru. Ya, seperti ini ya. Terus di sini saya tancapkan ke breadboard. Terus saya balik. Kita akan bisa merotasi ya. Ya, saya balik kemana ya? Sini aja. Ya, terus saya tancapkan ke sini. Pas ini juga saya balik. Ya, ke sini. Oke. Ya, ini saya tancapkan ya kakinya. Ya, seperti ini. Terus saya akan menghubungkan menggunakan kabel jumper ini. Jadi kita kalau belajar elektronika menggunakan breadboard itu untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lain, satu titik dengan power itu menggunakan kabel jumper. Kabelnya adalah kabel yang mil ini.
Kalau yang kutub positif dari LED atau anoda kita hubungkan ke yang positif, kita ubah menjadi merah. Terus yang ini kutub negatif juga kita hubungkan ke kutub negatif. Kita ubah warnanya menjadi hitam seperti ini. Seperti itu. Terus yang ini juga, ini kutub positif dari LED, hubungkan ke kutub positif. Ini warnanya merah. Sini kutub negatif. Di sini ya. Ini saya putar dulu biar kelihatan. Oke. Saya hubungkan ke kutub negatif dari LED. Terus ini warnanya hitam. Oke, biar rapi. Terus yang ini kutub positif, saya hubungkan ke positif yang ada di sini, warnanya merah. Terus kutub negatif, saya hubungkan ke kutub negatif yang di sini, warnanya hitam. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nanti di antara ketiga konfigurasi ini mana yang benar kira-kira? Yang LED merah, LED hijau, atau LED biru? Konfigurasi yang benar yang mana? Merah, Terus Pak. nanti yang akan menyala yang mana? Merah, Pak. Merah. Merah sama hijau. Merah sama hijau, Pak. Tulis di kolom chat. Merah, Pak. Ada yang menyebutkan merah. Kalau misalkan dua, misalkan merah sama hijau, ya tulis merah sama hijau. Merah tak sih? Merah. Oke. Nanti kita coba untuk simulasi ya. Gini aja biar lebih jelas. Oke ya. Jawabannya kebanyakan nggak ada. Merah aja. Merah, merah, merah. Merah, 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 merah. Saya kan pertanyaannya kan konfigurasi yang benar yang mana? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, kira-kira kalau saya klik start simulasi, LED mana yang akan menyala? Waktunya habis ya, saya coba lakukan simulasi. Ini kalau saya simulasikan, start simulation, ternyata lampunya atau LED-nya itu tidak ada yang menyala. Tidak ada yang menyala. Terus, itu pertanyaan nomor 2 ya, jawaban pertanyaan nomor 2. LED-nya tidak ada yang menyala. Terus pertanyaan yang pertama tadi, di antara ketiga konfigurasi LED ini, mana yang paling benar? Yang paling benar adalah LED warna merah. Ya, di sini kita lihat yang merah itu yang benar karena yang kutub positif terhubung ke kutub positif yang ada di baterai, kemudian kutub negatif dari LED terhubung ke kutub negatif yang ada di baterai. Sedangkan yang konfigurasi nomor 2, kan tadi saya sudah jelaskan bahwa satu kolom ini tuh saling terhubung. Sedangkan di sini, ini kabel jumper yang merah dan kabel jumper yang hitam itu terhubung dalam satu rangkaian. Jadi di sini LED-nya itu positif dan negatifnya dalam satu rangkaian. Nah, itu sama artinya bahwa kita itu menggabung positif dan negatif. Hal seperti ini sangat berbahaya karena dapat membuat LED ini meledak atau mungkin baterainya nanti bisa meledak. Ya, rangkaian seperti ini itu disebut dengan short circuit. Ya, seperti itu. Rangkaian ini yang hijau ini salah, berbahaya. Maka dari itu,
supaya lampu LED merah menyala ini, supaya lampu LED merah menyala, kita harus melepas satu kabel seperti ini. Ya, terus nanti kita simulasikan, nanti yang merah akan menyala. Ya, seperti itu. Jadi yang ini peletakan LED-nya aja sudah salah. Jadi dalam meletakkan LED nanti, itu jangan seperti ini ya. Diletakkan seperti ini. Beda kolom. Jangan dalam satu kolom seperti ini. Nah, terus sebenarnya yang LED biru ini itu sudah benar, sudah terhubung kaki positif ke kutub positif, kaki negatif ke kutub negatif, cuma dia itu tidak terhubung ke baterai, karena kita tahu bahwa baterainya ini tuh terhubung ke sumber daya atau sumber energi yang bawah. Jadi kutub positifnya itu diletakkan di kutub positif yang bawah. Jadi yang bawah ini, yang sumber tenaga yang bawah sama yang atas ini tidak saling terhubung. Makanya LED ini tidak mempunyai energi listrik, sehingga tidak nyala. Maka dari itu, supaya kita bisa menyalakan LED biru, kita hubungkan dengan kabel jumper. Jadi yang LED yang kutub yang merah, kutub yang positif, ke kutub positif. Kita hubungkan. Ini di stop simulasi dulu. Terus ini dihubungkan ke sini, positif ke positif, to red, kemudian negatif ke negatif. Ini hitam. Kita start simulation. Ya, sekarang lampu yang biru menyala, lampu yang merah menyala. Jadi kenapa lampu yang biru atau LED yang biru tidak menyala? Itu karena dia tidak terhubung ke baterai. Karena kita tahu baterainya itu terhubung ke yang sumber tenaga yang bawah. Sumber tenaga yang di bawah breadboard. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Itu sedikit penjelasan mengenai penggunaan breadboard. Jadi untuk meletakkan LED itu mendatar seperti ini. Harus beda kolom. Jangan seperti yang hijau ini yang dalam satu kolom. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk kuliah teori hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Pak, izin bertanya. Untuk Siapa yang ini? Aulia, Iya. izin bertanya tadi masih bingung kenapa kalau misalnya yang di hijau itu di kabelnya dihilangin, terus yang merah jadi nyala gitu, Pak. Oh gitu. Iya, Ya, masih tadi kan bingung. dia menghambat aliran listriknya, Mbak. Karena kan tadi kan kita hubungkan seperti ini, itu terjadi yang namanya short circuit tadi. Ya, ini kan sebenarnya sumber tenaganya ini kan dibagi-bagi. Sumber energinya dibagi ke seluruh pin yang ada. Jadi kalau misalkan kita set kabelnya dalam satu rangkaian seperti ini, itu nanti terjadi kayak konslet gitu, Mbak. Terjadi apa ya? Terjadi konslet pokoknya. Sehingga tidak membuat LED tidak menyala. Baik, terima kasih, Pak. Bisa. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Karena short circuit itu
itu istilah lain dari konsleting, karena sumber tenaganya, baterainya itu dibagi-bagi. Jadi short circuit atau konsleting listrik itu adalah suatu keadaan di mana terjadi aliran listrik yang mengalir tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan nilai tahanan atau hambatan yang kecil, dan menyebabkan terjadinya lonjakan arus listrik yang cukup besar. Ini kalau terus dipertahankan, nanti menyebabkan ledakan. Akibat dari konsleting ini akan menyebabkan percikan api atau bahkan ledakan yang cukup besar karena penampang atau penghantar listrik sudah tidak mampu lagi mengalirkan arus listrik yang besar tersebut.